Berjumpa kembali dalam ibadah kita pagi hari ini, hari Minggu 7 November 2021 dalam panggilan ibadah yang terambil dalam 1 Petrus 2 ayat yang pertama. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Pembacaan Alkitab kita terambil dalam Amsal 11 ayat 11 sampai dengan 14. Yang Bapak sendiri. Nanti saya minta operator untuk tampilkan slide-nya. Nanti P dibaca oleh pria dan W oleh wanita. 2-3. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Siapa mengumpat membuka rahasia, tetapi siapa yang setia menutupi perkara. Janji-Mu terjadi bagiku. Karena kemurahan sampai hari ini, karena janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan-Mu Tuhan, mari sembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah, ku mengangkat tanganku, selamanya. Oh, ku sembah, ku mengangkat, ku mengangkat wajahku,
Engkau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Mari angkat tangan kita sembah Tuhan. Selamanya Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Selamanya Kau hebat. Sekali lagi katakan ku sembah. Kami menyembah-Mu. Ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku selamanya. Kau hebat bagiku selamanya. Kau hebat bagiku. Kami menyembah. Kami menyembah Yesus, Yesus Tuhan. Engkau ada, Engkau hebat selamanya. Segala pujian, segala hormat, Semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu dalam hidup kami. Biar pagi hari ini kami boleh mengangkat tangan kami boleh mengangkat hati kami Tuhan. Kami boleh mengangkat wajah kami melihat Tuhan. Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya, kami mengalami. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami masih berdiri semua karena anugerah-Mu, kebaikan. Kau memberkati Tuhan jalannya ibadah pagi hari ini. Dan Engkau Allah yang memimpin kami dalam perjumpaan dengan Tuhan. Engkau Allah memberkati kami Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari. Sehingga hidup kami semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Allah, Engkau memberkati Tuhan. Ibadah pada pagi hari ini. Kami mau buka dalam satu tangan yang kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus menebus kami. Kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya berkata, amin. Shalom. Shalom. Apa kabarnya? Coba lihat kiri kanan, katakan silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau bersuka cita buat kebaikan Tuhan pagi hari ini. Silakan duduk Bapak Ibu.
bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Ku kan bersuka, bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat yang baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Dengan sukacita dan kain kabungku digantikan tarian haleluya. Rahmatnya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Jangan dibuka dengan sukacita dan kain kabungku digantikan tarian haleluya. Mari bersuka. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu. Hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmatnya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Akan dibuka dengan sukacita dan kain kabungku digantikan tarian haleluya. Rahmatnya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Dia akan dibuka dengan sukacita dan kain kabungku digantikan tarian haleluya. Rahmatnya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita dan kain kabungku digantikan tarian haleluya. Rahmatnya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita dan kain kabungku digantikan tarian haleluya. Haleluya, 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 dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Saya mau tanya berapa banyak yang bersuka cita pagi hari ini? Kita pasti datang, udah semangat mau ke gereja. Udah kita setrika betul ya. Rambut rapi pokoknya, semua sepatu juga mungkin disemir gitu ya. Coba lihat kiri kanan, sekali gitu ya. Coba senang bangkit berdiri. Mau lihat muka-muka bersuka cita, ayo kita bangkit berdiri. Coba lihat kiri kanan minimal, kasih tos dikit gitu ya. Ayo bersuka cita, karena Tuhan baik. Oh nggak boleh ya. Yuk semua. Mari hampiri Tuhan, mari bersuka cita. Mari rayakan kebaikan Tuhan karena Dia baik. Amin. Kita mau memuji Tuhan dengan tarian kita.
Biar segala yang bernafas, biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan, sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala raja. Biar segala yang bernafas puji nama-Mu, sebab nama-Mu besar Tuhan. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala raja. Bersorak, bersorak-sorak, sukacita di hadapan Tuhan Allah Tuhan. Biar yang bernafas puji Dia, puji Dia dengan dari dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia. Boleh angkat tangannya, Bu? Puji Dia dengan nyanyian. Mari semua datang memuji Dia. Biar segala yang bernafas puji nama-Mu Tuhan, sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Biar segala yang bernafas puji nama-Mu, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala raja. Mari bersorak, bersorak-sorak, sukacita, amin, di hadapan Tuhan Allah kita. Biar yang bernafas puji, mari angkat tanganmu, puji Dia dengan dayu, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, puji Dia dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia. Mari angkat tangan lu, puji Dia dengan. Belum angkat tangan semua nih kayaknya nih. Yes. Kita semua datang, yo, puji Dia dengan. Lebih tinggi dong tangannya dong. Puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia. Puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia. Memuji Dia, memuji Dia, memuji Dia. Udah mulai antusias? Coba lihat lagi kiri kanannya, udah mulai antusias. Takut tetap.
Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan, amin. Coba lihat ke kanannya lagi, ayo semangat puji Tuhan. Yuk. Dialah Tuhan kekuatan dan makmur kita. Tuhanlah kekuatan dan maskurku, Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Amin. Hanya padamu hatiku percaya, Engkaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Katakan Tuhanlah, Tuhanlah kekuatan, Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau gunung-gunung beranjak, kasih setiamu. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, kasih setiamu tak pergi dariku. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku. Firman buat Tuhan kita, kasih yang setianya nggak pernah berubah. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih.
Sementara kita akan menjalankan persembahan yang terbaik buat Tuhan kita mau persiapkan persembahan kita. Nanti persembahan akan dijalankan oleh Saudara Jason Cahaya, Saudara Richard, Saudari Regina, dan Saudari. Dipersilakan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Berada dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berada dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Terima kasih untuk persembahannya, Tuhan memberkati. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, nanti sebentar kita akan mendengarkan dari Ibu Tan.
Tangan Tuhan luar biasa. Tangan Tuhan yang dahsyat. Ke dokter Hermina, dia terlalu jantungnya ya. Dia udah pasang ring dan pacu jantung. Ini semua kemurahan Tuhan. Tangan Tuhan menyertai. 2 hari dia pasang pacu jantung. Dokter suruh dia pasang jantung. Kita bertindak dengan cepat. Dia pasang. Saya ngobrol sama anak-anak bilang, cepat langsung pasang. Apapun yang dokter bilang, cepat pasang. Sehingga kita pasang semua. 1 hari kemudian dia pasang pacu jantung. Dia napasnya cuma 30. Dia naik lagi 42, 50. Terus turunnya sampai 30 lagi. Dia naik lagi. Tetap turunnya 30. Jadi dokter bilang ambil tindakan harus pasang pacu jantung. Kita ke dokter Hermina dan Mogot nggak dia papain, cuma pasang oksigen. Lalu kita pindah lagi ke Ciputra. Ciputra langsung ada tindakan, dikasih obat, pasang oksigen juga. Ini semua kemurahan Tuhan. Tuhan begitu baik. Langsung dicari tempat. Dari 40 tempat rumah sakit yang ada 2. Hingga masuk ke Primaya. Dari Primaya langsung begitu datang, langsung dikerjain, langsung itu hari juga puasa, itu hari juga langsung operasi. Ini semua kebaikan Tuhan. Tuhan udah campur tangan. Saya bersyukur, terima kasih buat kasih setia Tuhan. Buat kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih pada Tuhan. Pertolongan Tuhan yang dahsyat. Tanpa Tuhan dia tidak mampu. Saat ini kalau suami saya masih ada di sini, ini semua anugerah Tuhan. Kalau dia hidup sampai hari ini semua kebaikan Tuhan. Tuhan sudah campur tangan dengan sedemikian rupa. Saya sangat bersyukur dan bersyukur buat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kami melihat kondisi suami saya yang sudah tidak memungkinkan. Tapi saya berdoa, Tuhan bagimu Allah tidak mustahil. Engkau sanggup memulihkannya. Tanganmu yang bekerja melalui tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, teramat baik. Buat penyertaan suami kami. Buat begitu dahsyatnya Tuhan yang saat ini dia pelihara. Sampai saat ini, kalau masih ada ini semua kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kesaksian saya pada pagi hari ini. Kami bersyukur dan kami bangga mempunyai Allah seperti Yesus. Kita tidak pernah meninggalkan dia. Kita selalu memohon kepadanya agar Tuhan campur tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih kesaksian saya. Terima kasih Bu buat kesaksiannya. Tuhan memberkati, biar Tuhan semakin pulihkan. Sebentar kita mau dengar kebenaran firman Tuhan, tapi kita mau masuk dulu dalam penyembahan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam,
tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Siapa Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Apapun yang terjadi dalam hidup, tak pernah kami ragukan kasih-Mu Tuhan. Ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, Kau berfirman, sembuhkan kami Tuhan. Selamatkan kami. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, amin, amin. Bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari angkat tanganmu saudara. Kau berfirman, sembuhkan kami Tuhan. Kami mau katakan bahwa tiada yang mustahil bagi Allah kami yang hidup. Kau berfirman mari katakan dengan imanmu bahwa tiada yang mustahil. Kau Allah yang sanggup. Yesus, ku percaya padamu. Dan sembuhkan, Kau bersabda, selamatkan. Tiada yang
Tuhan Yesus, Yesus ku percaya padamu. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, firman-Mu menyembuhkan Tuhan, firman-Mu menyelamatkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Yes Tuhan, kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Terima kasih. Nanti saya persilakan Bapak Pendeta Mudawil untuk berdoa dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang hebat dan luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami naikkan syukur dan pujian kami pagi hari ini kepadamu Tuhan. Tidak kami terlalu pendek Tuhan Yesus, tapi kami angkat hati kami kepadamu Tuhan. Betapa kami bersyukur untuk kasih setiamu dalam hidup kami, untuk pertolonganmu, untuk penyertaanmu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Untuk segala kebaikan-Mu Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, sebentar kami mau dengar firman-Mu. Kami mau duduk diam, kami membuka hati kami untuk mendengar firman-Mu Tuhan Yesus. Urapi Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau pakai lidah bibirnya untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama-Mu, demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih, nanti waktu dan tempat saya serahkan kepada hambanya. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan, memang Tuhan Yesus amat sangat luar biasa baik. Tuhan, Pak Joni, sama bisa kebaktian. Waktu Hakim telepon saya, Om, Bapak mau kebaktian. Wih, saya kaget. Samping kaget, ya terharu. Lihat kerinduannya. Saya bilang, kondisi Papa, Kim, yang tahu. Tanya Papa, serius kalau dia oke. Kalau enggak usah. Saya tegas. Karena saya pernah mengalami operasi jantung, jadi saya tahu tindakan-tindakan apa yang harus kita lakukan. Memang Tuhan Yesus baik. Gembalanya dulu di operasi jantung. Bukan saya berdoa supaya jemaatnya ikuti operasi jantung. Enggak, jangan salah tangkap. Ntar, wah, si kau ngomongnya begini. Dari pengalaman ini saya belajar sekali banyak. Sudah tidak. Sekali lagi selamat datang Bapak Joni beserta Ibu Tan Melan, Bapak Ayub beserta keluarga. Hakim jadi driver. Hakim bilang sama saya, Pak jangan kata sebulan sekali. Tiap minggu Hakim samperin, Hakim jemput. Tepuk tangan dok buat mantu yang baik. Hakim jangan bangga kalau ditepuk tangan. Mari
Tema firman Tuhan pagi hari ini saya beri tema belajar dari karakter Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi tema firman Tuhan pagi hari ini adalah belajar dari karakter Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka Alkitab kita firman Tuhan. Saya sekarang pakai handphone. Anak saya Andre, Pak, kenapa catatnya pakai handphone? Pakai tab aja, Pak. Apanya ini maklum gaptek. Ya kayak gaptek, ya enggak? Kalau handphone saya masih bisa kuasain, tapi tab saya nggak bisa. Kalau untuk Ano, Bang Ria? meeting, Dia tuh saya masih ngambil bisa saya ada. kuasain. Tapi kalau pakai laptop, ini hari diajarin, besok lupa. Itulah istimewanya orang gaptek. Mari kita baca dari Filipi pasal 2, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Filipi pasal 2, ayat 1 sampai dengan 11. Kita baca bersaut-sautan, kaum pria terlebih dahulu, kaum wanita kemudian dan seterusnya. 3. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Sebelas sama-sama. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yang percaya berkata, amin. Yang berbahagia adalah orang yang baca, menyimpan, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman ini kepada setiap orang. Tapi yang lebih penting, sebelum membagikan kepada setiap orang, kita renungkan, kemudian kita lakukan. Ada orang pinter khotbah, tapi enggak pinter praktek. Saya bilang nihil. Nol besar. Kalau khotbah mah gampang, orang sekolahan dari teologi pinter kalau khotbah. Tapi prakteknya enggak gampang. Untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, untuk hidup dalam khotbah yang sudah disampaikan, itu enggak mudah. Apalagi saya hampir tiap minggu, kondisi pandemi ini, kalau enggak Zoom, pengusaha saya undang, pendeta saya undang, banyak kan, Pak Yosef, sorry, lagi pandemi. Kalau saya pakai Zoom, oke lah. Ya. Tapi kalau datang enggak dulu, ya enggak apa-apa. Ya. Tapi kalau Zoom, saya bisa undang tamu-tamu, hampir tamu, Zoom semua hampir tamu. Karena saya temannya enggak banyak sih, cuman bejibun. Ya, kembali ke konteks firman Tuhan, belajarlah dari karakter Tuhan Yesus Kristus. Ayat pertama berkata, jadi karena dalam Kristus Yesus ada nasihat,
ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, doa, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Perhatikan, jadi dalam Kristus ada nasihat. Orang gampang nggak terima nasihat orang? Gampang. Laki dinasihatin sama bini, perempuan lu tau apa? Diam lu, jangan banyak bacot. Kalau laki, tapi di sini nggak ada yang laki model begitu. Kalau ada bertobat. Ya Om, khotbahnya yang baik-baik dong Om. Saya bukan ngomelin saudara. Ada penghiburan kasih. Ini masih enak. Kemudian ada persekutuan roh, masih enak. Ada kasih mesra, enak. Ada belas kasihan, itu enak. Tapi ini nasihat. Gak mudah loh orang dinasihatin. Termasuk saya dinasihatin sama istri. Pak, jangan capek-capek. Bahasa Perancisnya melugur, tahu melugur? Keras kepala, nggak mau dengar. Sakitlah aku. Masuk rumah sakit wajar. Karena pikirannya, otaknya, hatinya keras dan bandel. Bandel yang bukan pada tempatnya. Namanya goblok bin bloon. Jadi setelah saya masuk rumah sakit, saya belajar banyak. Ini ada harga yang harus dibayar. Papa asuransi kagak punya. Semua harus ditanggung sendiri. Orang yang Papa layanin, Papa habis-habisan ngelayanin orang. Bukan sih kita pengen dibantu. Semua kita harus biayai sendiri, Pak. Saya pikir-pikir, anak, mantu, cucu saya benar juga. Ingat sama kesehatan, Pak. Oh iya. Itu nasihat. Ini bertobatnya setelah masuk rumah sakit 5 kali. Kalau bisa sebelum masuk rumah sakit bertobat dah. Kalau lagi nasihatin istri, kalau dinasihatin sama suami, ini ada berkat. Jangan boros-boros ya, lagi pandemi. Kalau istri yang bijak, ya Pi, terima kasih untuk berkatnya. Diaturlah sebaik mungkin. Ya enggak? Tapi kalau istri yang matre, lu masih ngasih duit segini, udah bertingkah lu bilang jangan boros-boros. Giran lu happy-happy sama teman lu. Jutaan lu bayarin orang. Ada juga lelaki model begitu. Yang penting seperti orang Bogor, maaf. Yang penting biar tekor asal kesohor. Itu bodoh. Kali lagi itu bodoh. Karena itu ayat 2, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dengan tidak mencari kepentingannya diri kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah kamu rendah hati yang menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Rendah hati gampang nggak? Nggak gampang. Orang ngomong rendah hati, saya ada di persekutuan bisnismen di pengusaha. Pengusaha juga ada yang bersih, ada yang hitam juga. Jadi hitam putih pengusaha, kalau dia ngomong apa sama saya ngerti. Larinya kemana saya tahu. Saya belum lama di Full Gospel Businessman Policy International. Baru tahu dari tahun berapa itu? 84. Baru 37 tahun. Ada orang businessman, udah bangkrut aja sombong. Udah bangkrut sombong. Biasa, woi, namanya bos kan tinggal perintah, tinggal tunjuk. Kalau anak gua kerja nggak beres, wah. Sadarlah. Kalau nggak ada orang yang bekerja membantu kita nggak bisa apa-apa. Sadarlah, hargai orang yang lebih rendah daripada kita. Jangan sama orang kaya. Ya kok, Ci, ya kaya sih. Tapi kalau mau mabuk, lu masak rendang aja rasa teriyaki katanya.
Rendang rasa teriyaki itu mujizat. Ya, kita omelin. Saya harap ibu-ibu di sini nggak ada yang model begitu. Ini pembelajaran. Ada bibi kerja di rumah kita, dia cuma cuci, gosok, setrika, ngepel, itu sudah satu anugerah Tuhan. Istri saya, kembali lagi istri saya, kan kita hidup tinggal berdua. Untung ada Andre di rumah. Kalau Amalina sama Weli tiap hari kita ketemu, karena pasti mampir anterin Trisha ke rumahnya, Trisha sekolah lagi online. Jadi ketemu, biasa. Jadi kalau hari Sabtu nggak datang, hari Minggu nggak datang. Tahu bahasa Perancisnya apa? Keeng. Rasanya sepi. Begitu. Tapi ya kita mesti mengucap syukur dalam segala hal. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Wow. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kadang-kadang manusia karena egonya maunya dilayanin. Tadi saya ngobrol sama istri saya di mobil. Iya tuh, teman saya dari kecil menikah dengan seorang perempuan karena dia lelaki kan. Kalau dia menikah dengan lelaki berarti apa? Homo, pinter. Memang orang Tegalaro kalau tanya-tanya soal gini pinter. Bapak Ibu tahu? Kalau lakinya mesti makan yang panas. Walaupun sudah dimasakin mesti dipanasin. Ya itu nggak apa-apa. Tapi kalau lagi biar hujan, lebat, kalau lakinya bilang, gua mau makan sate babi, mesti pergi. Istrinya curhat sama istri saya. Istri saya bilang, ya udah nurut aja sama laki lu. Ya. Nanti pelan-pelan juga berubah. Bukan berubah, makin gila. Sampai istrinya stroke, baru ngeh. Istrinya stroke baru ngeh. Baru sadar. Kenapa mesti tunggu istri stroke baru sadar? Selagi dia masih sehat sadarlah kalau kita dinasehati. Kalau nasihat itu baik loh. Kalau ada kritik yang membangun, itu juga baik. Kritik yang konstruktif. Tapi kalau kritik yang destruktif, kritik yang menghancurkan, kita periksa diri. Benar nggak kita begitu? Kalau nggak benar, jalan aja, enjoy aja. EGP aja, emangnya gua pikirin. Kita tidak hidup apa kata orang. Tapi kita hidup apa kata firman Tuhan. Oleh sebab itu janganlah sombong. Siapapun kita di sini termasuk pendeta. Saya nggak pernah saya bilang ini jemaat saya. Saya bersaksi dimanapun. Saya berkata ini adalah jemaat Tuhan Yesus Kristus. Yang kalau dipercayakan sama saya harus diurus baik, saya urus baik-baik. Kadang-kadang, ya memang hatinya di situ sih ya. Bukan untuk sombong. Kita urus baik-baik. Bukan hanya jemaat Tegal Alur. Ada gereja-gereja besar. Tapi jemaatnya, maaf bicara, saya pendeta. Jangan yang punya duit banyak baru dilayani. Jangan punya jemaat kerek nggak dilayani. Justru kepada jemaat yang susah kita harus perhatikan. Nggak ada yang bilang amin tuh. Karena kita maunya diperhatiin dulu. Soal beras saja tuh. Ini soal beras bisa problem. Soal pembagian beras saja bisa problem. Emang gembala nggak pusing bagian itu beras biar ada berkat. Dikasih beras sama Bapak Joni atau siapa. Itu ngaturnya pusing. Bukan enak-enak. Kalau sudah diatur sama gembala, nurut. Jangan kritik sana, kritik sini. Kalau lagi nggak dapat, udah. Tiap minggu dapat beras, mau makan. Kapan habisnya itu beras? Nanti dimakan kutu. Mendingan kasih kepada orang yang lebih membutuhkan.
Bukan saya marah di sini, enggak. Ini soal beras loh, pembagian beras saja. Makanya dalam Kisah Rasul, Paulus harus memanggil orang-orang yang diurapi oleh Tuhan, bagaimana supaya bijaksana dalam mengatur tugas-tugas. Saya di sini dibantu oleh pengerja-pengerja yang mau bekerja sama. Anak-anak Tuhan yang mau memperhatikan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kalau dia nggak bisa kerja sama, cuma ngomong doang, saya nggak bisa ngomong. Hak dia. Dibantuin puji Tuhan, nggak dibantuin haleluya. Saya sudah atur kalau udah sampai begitu banyak, misalnya beras 50, saya libatkan 3 orang. Yeni sama Henny. Kita seleksi betul-betul soal beras ini. Jadi jangan ribut ya soal beras. Halo? Nggak ada yang bilang amin tuh, pasti ada yang ribut. Pasti ada yang ribut. Pasti ada. Apalagi kalau nggak kebagian. Kalau kebagian hari ini tiap bagi beras, bagi kena terima terus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Nggak dibagi sekali bilang. Kenapa bagi sama orang kaya? Kenapa? Rendah hatilah kau. Rendah hatilah kita. Jangan sombong, perhatikan kepentingan orang lain, jangan kepentingan diri sendiri. Jangan egois. Waktu Bapak Joni dipasang ring, saya bilang udah, pasang ring. Tapi waktu mau diimplant tuh dipasang alat untuk pacu jantung yang ditanam di badan kita di bagian kiri dada. Hakim telepon saya, bla 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 bla. Melan telepon saya. Gimana Om? Saya masih tahan dulu. Ini dokter jantung bener enggak kerjanya? Alasannya apa? 31. Denyut nadinya 31. Kok? Syok. Ini maaf Lan, maaf Pak Joni. Kalau enggak cepat tindakannya mati. Saya berani kata sama istri saya. Kita berdoa khusus. 31 denyut jantung orang minimal tuh 60. Kalau 60 itu jantung atlet, jantung irit. Paling enggak antara 60 sampai dengan 100. Jangan 100 lebih. Kalau 100 lebih juga persoalan. Jantung kerjanya capek. Kalau ada 60, 70, 80 oke lah. Kalau di bawah 60 kurang 2 sama masih oke. Tapi jangan kurang sampai 29, 31. Om dikasih obat. Naik. Begitu obatnya nggak bekerja, turun lagi. Segera. Apapun biayanya, udah jangan pikirin duit. Wah, sombong benar. Iya Om, kebenaran Om Joni punya duit sih. Jadi Omnya ngomongnya begitu. Pendeta Samuel Yusuf, waktu dia harus masuk ICU, dia bukan sombong. Itu beliau sakit, 3 tahun stroke, gak bisa ngomong, gak bisa bicara. Dia harus diurusin. Waktu dia masuk ICU, Teddy bilang, Om kita udah gak punya duit. Saya sebagai rekan, sebagai teman, jangan takut. Om cari duit. Yuk tenang, masuk. Enggak, kalau memang sangat dibutuhkan, urgent, kalau kita nggak lakukan tindakan yang betul-betul terukur dan terarah, itu akibatnya nyesel ke belakangan. Saya bilang masuk. Kalau masuk ICU, biayanya murah apa mahal? Mahal. Kalau BPJS, bayar apa enggak? Bayar iurannya. Coba bilang BPJS kagak bayar, bayar iurannya. Makanya kalau yang masuk BPJS, bayar iuran dengan setia dan tertib. Jangan lagi butuh baru masuk. Enggak apa-apa, kita nyumbang aja. Saya pun punya BPJS. Cuman BPJS saya nggak laku di USADA.
Dia bilang, Pak, ini nggak bisa berlaku Pak, karena ini obatnya mahal sekali. Jutaan itu obat waktu saya masuk rumah sakit. Yang saya muntah-muntah gitu. Nggak bisa makan sama sekali. Saya bilang, ya udah bayar. Yang penting pertolongan pertama tertolong dulu. Ya, kalau Tuhan masih kasih hidup, belum mau masuk 5 kali, kayak berapa kali, tetap hidup tuh. Amin. Bukan kita untuk sombong, kita belajar betapa amat sangat luar biasa baiknya Tuhan kita Yesus Kristus. Tepuk tangan buat Tuhan. Kita jangan ego. Jangan ego. Jangan ego. Kalau Yoang kan main lihat kiri kanan. Itu sebenarnya ada bagusnya juga lihat kiri kanan. Latihan, tengok kiri, tengok kanan. Itu ngilangin vertigo. Saya kasih tahu. Makanya saya nggak pernah nyela orang. Lo mau tengok kiri, tengok kanan. Kalau tos, udah jangan dah. Sekarang lagi pandemi. Iya kan? Tengok kiri, tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan. Saya latihan tiap hari begini. Tengok kiri, tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan. Terus manggut ke atas, ke belakang, manggut ke atas, ke belakang. Begini miring, begitu. Vertigo hilang. Terus kita putar kepalanya, matanya lihat. Kalau nggak lihat, lebih enak. Tapi kalau ngelihat, itu bisa muter. Makanya perlu latihan. Jadi betapa pentingnya ilmu pengetahuan, ilmu kedokteran juga bagi kita. Bukan saya lebih pintar dari saudara, enggak. Saya kalau nggak ngerti, nanya. Saya nanya sama teman saya dokter, spesialis. Gratis. Wah om si pendeta, gratis melulu. Saya lagi kena operasi. Lagi pertama kali saya periksa jantung sama sekali, dikasih free sama dokter Profesor Teguh Santoso. Waktu umur 39. Lu turun mesin, segala macam. Udah saya sering berulang-ulang ceritain. Malah saya nggak berani datang lagi, udah dah. Kalau bayar, lu mau diskon nggak apa-apa. Lu kalau nggak bayar, lu memang profesi lu di sini. Bukan pendeta aji mumpung. Makanya kita jadi orang percaya, kalau belanja apalagi sama ibu-ibu. Kangkung, berduit. Kangkung berduit sih, Mas? Hah? Ya ibu-ibu yang tahu udah segitu harganya. Saya ini nggak ke pasar waktu itu istri saya karena saya kena saraf kejepit. Itu pun ini catetin hatu-hatu. Udah catetin, lupa diconteng, lupa. Udah diconteng aja bisa kelupaan juga. Maklum. Sampai tukang parkir bilang, Pak memang Bapak mau dagang? Kenapa emang? Masa kiri kanan motor penuh? Nggak apa-apa, kita ke pasar lelaki, nggak usah gengsi. Pasar Teluk Gong, saya kagak tahu isi dalamnya kayak apa. Memang nggak pernah ke pasar, tapi dalam kondisi terpaksa harus kita lakukan. Itu namanya turut perintah istri. Bukan takut dibawa ke tiak istri DKI, bukan. Karena kondisi istri saya lagi kurang fit. Saya perhatikan, ada istri kurang fit, suami cuek. Tapi kalau suami sakit, sebentar-bentar panggil bini. Bertobat. Saya sakit nggak sakit, makin tua berdua tuh makin banyak cerita. Maklum sempet kali. Untung aja nggak tambah anak. Wah, kalau saya tambah anak di sini, tambah baby, itu cunak. Bukan cunak lagi. Mujizat. Bilang, gila tuh. Gembala sidang, Gevia Gloria. Bininya hamil lagi. Aduh. Iya kan, kita ngobrol-ngobrol. Saya kalau dulu ngobrol, duduk di sofa. Tapi kalau saya celentang, pasti tidur. Nggak lama tidur, istri saya suka iri. Dia iri yang maksudnya irinya begini, bukan iri yang negatif.
Lu mah enak jadi orang baru kena bantal aja nggak lama hilang. Gua mah kadang-kadang, kalau orang nggak bisa tidur sebentar-bentar kencing, betul nggak? Bentar-bentar kencing, sebentar-bentar kencing itu capek. Makanya kalau saudara bisa tidur, ucap syukur. Saudara pernah ngucap syukur nggak waktu saudara bisa BAB lancar? Diem kan? Nggak pernah kan? Maksudnya waktu saudara BAB ini kelihatannya jorok. Bisa keluar normal, nggak usah ngeden susah-susah, tahu-tahu berebut. Berebut apa prepet? Ya udah bagaimana ada. Ngucap syukur. Biar dia bisa itu, jadi tidak ada sembelit di dalam perut kita. Jadi biar kita BAB-nya lancar. Coba saudara makan kagak, nggak ada yang keluar. Sakit perut nggak? Pasti. Keracunan bisa, mati juga bisa. Jadi kalau saudara bisa BAB, tamsia Tuhan. Saya di kloset di rumah saya bilang, tamsia Tuhan bisa BAB. Dan BAB saya teratur. Teratur sekali. Makanya perutnya nggak mau gode-gode. Bukan nyindir orang gendut, enggak. Berbahagialah orang yang gendut karena diberkati. Melar ke depan, melar ke belakang, melar ke kanan. Iya kan? Bukan karena gendut penuh tai, bukan. Jangan pikirannya negatif. Di sini hendaklah dikatakan di sini, tiap orang hendaklah tidak hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Khotbah ini keras. Saya tahu keras sekali. Tapi waktu kita memperhatikan kepentingan orang lain, kita lebih diperhatikan oleh Tuhan. Kita lebih diperhatikan. Orang kalau berjalan klakson, saya naik mobil, saya minggir. Silakan jalan. Siapa tahu dia kefefet. Apa mau atau apa dia mau pergi ke rumah sakit, saya minggir. Kalau kita lagi jalan pelan-pelan ada mobil, kalau bahasanya kan salib, shoot begini. Saya bilang, terima kasih Tuhan. Tolong Tuhan, orang itu biar selamat sampai di tempat tujuan. Mungkin karena dia buru-buru, jadi dia action. Teman saya mati. Gara-gara naik motor begini-begini, nasihat. Dan nasihat sama saya, jangan naik motor begitu. Matinya kagak kenceng. Di persimpangan 4. Sama anak SMA, tubruk motor, jok mati. Nggak mati langsung, lepok. Ke rumah sakit koma. Mau ngomong apa? Istri saya pernah dulu kita di Tegalalur ini kalau kebaktian hari Senin malam. Pernah digoncengin. Sung. Istri saya bilang, lu jangan kenceng-kenceng, gua takut nih. Tambah dikencengin. Waduh, untung istri saya nggak loncat. Saya cuma dilaporin, cuman begini aja. Orang ketakutan, orang mah iya lu pelanin, iya dah. Yuk jangan begini-begini. Dibilangin kalau saya jalan lurus-lurus saja, nggak mau begini, nggak mau. Speed juga, belum lama. Kejadian kan di tol. Orang yang ternama meninggal. Karena apa? Dia main HP. Chat. Ngantuk katanya. Nabrak. Mati. Baru beli mobil. Baru mobilnya. Mau ngomong apa? Om itu udah waktunya. Tapi waktu yang goblok. Itu mau udah waktunya mati. Saudara mau silakan mau ngomong begitu. Hati-hati. Satu kali saya pergi keluar kota ke Jepara. Naik mobil losbak saya mau belanja. Dia nyetir. Ada 3 orang bisa setir. Saya setir waktu itu di Jawa. Itu mobil sampai ngambang. Sampai goyang sendiri. Tapi saya bisa kuasain, saya tahu dia kemana arahnya. Ini teman saya yang goncengin istri saya. Dia bilang, hai. Aduh pelan-pelan, saya kan punya bini, punya anak. Tambah saya kencengin. Keluar keringat dingin.
Enggak, saya kalau sekalian uji, saya uji gila-gilaan. Kalau kita udah nasihat nggak bisa, saya nggak pernah mau bentak kalau saya nasihat. Ngomongnya pelan-pelan aja. Tapi isinya betul-betul keras. Tapi kalau orang yang mau dengar nasihat saya, umumnya bukan saya lebih hebat dari yang lain. Umumnya dia happy. Termasuk pengusaha. Kemarin cerita, teman saya mau datang, ada seorang pengusaha, Pak Yosef, hari Sabtu ini sempat enggak? Saya mau ketemu, mau konseling, bla 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 bla. Kita makan di restoran, bukan soal makan minumnya. Saya makannya juga sedikit. Enggak Pak, saya udah ada janji, teman saya datang. Teman dari kecil. Bambang, Syuking tahu, ada Syuking ya? Iya, tahu ya kan? Si Bambang. Udah lama, berapa puluh tahun nggak ketemu. Cerita bla bla bla. Nggak lama sih ngobrol di rumah saya cuma 7 jam. Cuma 7 jam. Lepas kangen. Kita kenal dari bujangan sampai punya cucu. Bla 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 bla. Andre saya libatkan. Dre, asal tahu aja. Papa kamu ini dari kecil, dari muda itu suka bercanda, suka humor. Pasti ada yang lucu-lucu, tapi nggak nyinggung orang. Lucu-lucu nggak nyinggung orang. Begitu. Saya bilang ya puji Tuhan. Memang udah Tuhan kasih begitu. Ada orang yang nggak bisa dibecandain. Kalau bercandain orang dia mau, begitu dibecandain dia marah. Betul? Kalau dia bercandain orang, habis-habisan. Begitu dia dibecandain, tersinggung, wah, orang ini belum bertobat. Maksud saya hari ini lu bertobat. Hendaklah yang lain jangan memperhatikan diri sendiri. Matius 11 ayat 29. Kalau saya tungguin terlalu lama, saya yang baca aja. Matius 11 ayat 29. Keluarin aja nggak apa-apa. Matius 11 ayat 29. Belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Belajar kepada siapa? Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus itu lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Akan mendapatkan damai sejahtera. Akan mendapatkan sukacita. Ini luar biasa. Kalau jiwa kita ada ketenangan, ada damai sejahtera, persoalan apapun yang kita hadapinya dengan tenang. Bukan karena hebat, karena firman Tuhan ada dalam hidup kita. Ini ada satu kali cerita seorang jenderal George Washington. Sebelum menjadi presiden Amerika Serikat, dia kedatangan tamu dari Prancis yang bernama Jenderal Lafayette. Mereka jalan di taman. Saat sedang berjalan-jalan di sebuah taman, kedua jenderal ini bertemu dengan seorang budak yang bekerja di taman itu. Tiba-tiba budak tersebut berhenti, lalu membungkuk sambil membuka topinya seraya berkata, "Good morning, sir." Ini budak loh. Ini zaman George Washington, perbudakan di Amerika lagi gila-gilaan. Dia buka topi, ini kan namanya panas begitu kan, dia pakai topi. Dia buka topinya. Good morning, sir. Selamat pagi. Apa yang dilakukan oleh si George Washington? Saudara perhatikan cerita ini. Tanpa diduga oleh jenderal yang dari Perancis itu, Jenderal Lafayette, tiba-tiba melihat pemandangan seperti ini yang tidak lazim. Jenderal Lafayette menegur Jenderal George Washington tersebut. Mengapa Anda menghormati budak yang di taman seperti itu? Apa yang saya saksikan ini adalah pemandangan yang terburuk selama saya menjadi jenderal. Ditegur jenderalnya bungkuk sama budak. Tegur sama jenderal Prancis. Saudara tahu? Ini tegur loh, keras loh termasuk. Ini yang terburuk karena jenderal hormat sama budak. Dengan sopan santun Jenderal George Washington menjawab, "Saya tidak ingin orang lain yang lebih rendah hati daripada saya.
sekalipun ia seorang budak, sebab di hadapan Tuhan saya dan budak itu derajatnya sama. Saya tidak ingin ada orang yang lebih rendah hati dari saya. Betapa hebatnya ini seorang jenderal. Kalau ia jadi presiden, pantas. Pantas jadi presiden negara adidaya pada zamannya. Di hadapan Tuhan, saya, Jenderal Washington, derajatnya sama. Oleh sebab itu, saya sering berkata, suami istri hidup baik-baik. Maksudnya saling sayang. Kalau dulu kan masih kecil, kalau orang cinta-cintaan, demenan. Zaman sekarang berubah, misalnya sekarang mungkin ada kode lain. Saya belum belajar bahasa remaja sekarang. Di hadapan Tuhan, saya Jenderal Washington dan budak ini derajatnya sama. Kalau saudara suami istri hidup bisa akur, bisa harmonis, itu rumah tangga sorga kita. Gak ada yang bilang amin. Ya Om, sebentar-bentar saya suka ribut sih sama suami saya, sama istri saya. Makanya saya nggak berani amin Om. Dan saya juga nggak perlu diaminin buru-buru. Saudara tahu akhirnya jenderal dari Prancis itu, Jenderal Lafayette, tersipu-sipu malu. Dia malu akan jawaban Jenderal Washington yang begitu sopan santun. Matius 23 ayat 11 sampai 12. Matius 23 ayat 11 12. Barang siapa terbesar di antara kamu hendaklah yang menjadi pelayanmu, dan barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Jadi hendaklah barang siapa terbesar ialah menjadi pelayan. Kalau istri melayani suami, dia bukan budak kita. Dia istri kita. Hormati, kasihi. Dia masak. Saya sebutin lagi. Istri saya sampai bosan. Istri saya bangunnya kan jam 4 pagi. Dia bikin nasi goreng. Oh, nasi goreng istri saya bisa berenang. Nah, saudara kaget. Tanya tante tuh. Tante bagaimana bikin nasi goreng yang bisa berenang? Saya nggak bilang, Mah, gila-gilaan lu minyaknya. Enggak, saya bilang, Mama hebat. Kenapa? Bisa bikin nasi goreng berenang di atas minyak. Maklum orang bangun tidur, konsentrasinya belum full kali. Dia tuang minyak rasa sedikit, nggak tahu udah kebanyakan. Berenanglah itu nasi goreng. Tapi nggak bergerak, namanya nasi kan barang mati. Istri saya ngakak ketawa. Coba kalau saya omelin. Kan sayanya ego. Udah dimasakin nasi goreng, ya apa? Tirisin lah kalau minyaknya kebanyakan. Bagaimana nirisinya? Kaum ibu lebih pintar. Karakter rendah hati sangat berbeda dengan rendah diri yang merupakan kelemahan. Jangan minder jadi orang, mau hadapin orang kaya, orang susah, orang derajat jenderal nggak peduli. Yang penting tetap sopan santun dan rendah hati kepada siapapun juga. Karakter rendah hati ini justru mengungkapkan kekuatan diri kita. Hanya orang yang kuat jiwanya yang dapat berlaku rendah hati. Sekali lagi, hanya orang yang kuat jiwanya yang dapat berlaku rendah hati. Ia ibarat padi yang semakin berisi, semakin merunduk. Padi kalau masih kosong, tegak berdiri. Tapi kalau semakin berisi, semakin runduk. Oleh sebab itu, pakailah ilmu padi. Om, emang padi berilmu? Enggak. Maksudnya kita lihat simbol-simbol di alam itu. Kita belajar. Makin bulirnya makin besar, makin isi berasnya makin besar, itu makin tunduk dia. Saudara boleh kaya, saudara boleh hebat, saudara boleh berpangkat. Saya katakan, tetap rendah hati. Ada yang amin juga kan? Udah berapa bulan nih, mungkin lebih dari 30 kali saya ngomong soal rendah hati. Orang yang rendah hati mampu mengakui dan menghargai keunggulan orang lain.
Menghargai. Memang dia lebih pintar kok dari gua, jangan iri. Kalau itu orang lebih pintar, gua juga bisa. Ya kalau bisa lu buktiin, jangan ngomong doang. Ya kan, bagus dong, itu pemicu dan pemacu. Ia juga dapat membuat orang yang berada di atasnya merasa dihargai, sekaligus membuat orang yang di bawahnya tidak merasa minder. Itu orang yang rendah hati. Di atas dihargai, di bawah orang tidak menjadi minder. Orang yang rendah hati tahu ganjaran apa yang akan diterimanya. Berkat apa yang akan diterimanya. Ganjaran Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Allah yang Maha Esa adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ini luar biasa. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Allah yang Maha Esa adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Tidak lama berselang, Jenderal Washington itu akhirnya menjadi presiden negara Amerika Serikat. Rendahkanlah hatimu sampai tiada seorang pun yang dapat merendahkan kamu, sebab ganjaran istimewa bagi orang yang merendahkan hatinya. Filipi pasal 2, kembali ayat 5 sampai dengan 9. Hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupanya sebagai seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Puji Tuhan. Tetaplah rendah hati setinggi apapun kedudukanmu. Tetaplah rendah hati setinggi apapun kedudukanmu. Kecongkakan akan menyebabkan keruntuhan, tapi seorang yang rendah hati tetap akan dihormati. Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan, Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lihat aja orang yang nanti sombong-sombong. Lihat aja. Kita udah banyak contoh kok, sejarah di Indonesia banyak kok. Saya bukan mengkultus individu kan Presiden Joko Widodo. Enggak ada presiden negara manapun. Enggak ada presiden yang di Indonesia yang dilecehkan, difitnah, dibully sedemikian rupa oleh rakyatnya sendiri. Presiden Joko Widodo sudah selesai dengan dirinya. Kerja dia buktikan. Dan prestasinya luar biasa. Harga bensin di Jakarta dan Papua bisa sama. Ini luar biasa. Dulu kalau harga semen di Jakarta 100.000 misalnya satu sak. Kim, semen berapa duit, Kim? Berapa? Satu sak. 45.000. Saya kan bukan itu, nggak ngurusin semen, jadi saya nggak tahu. Tanya Hakim kalau gini. Makanya bersyukur punya kontraktor. Iya kan? Jadi Kim, nggak bilang amin loh. Udah ajarin baru amin. Sorry. Harga semen 45.000 di Papua bisa 1,5 juta. Bayangin betapa susahnya rakyat Papua. Tapi sekarang harga semen di sini 45.000, paling kena orang ongkos transportasi. Pantes. Mereka tidak ambil di Jakarta, tapi ambil di Surabaya atau ambil di Makassar, jadi lebih murah. Makanya pemerintah bangun pabrik semen. Tujuannya untuk kesejahteraan rakyat. Biar kita diejek, dibully, dihina, diolok. Tetap rendah hati. Karena Yesus tetap ada dalam hidup kita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Mimbar saya serahkan kepada Bapak Weli. Pelayan perjamuan kudus silakan maju ke muka langsung. Mungkin pelayan pujian silakan juga. Langsung Yoang maju juga.
Baik, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan, yang mengajar kami untuk kami menjadi rendah hati di hadapan-Mu Tuhan, dan di hadapan sesama kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman-Mu. Engkau yang tahu segala kerinduan hatinya. Kau berkati, Engkau urapi, berikan kesehatan yang sempurna Tuhan Yesus. Engkau menolong segala kerinduan hatinya, Engkau yang beri kekuatan, Engkau yang Tuhan sertai berkati apapun yang dia perlukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar Tuhan Yesus, kami juga mau ambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Supaya pagi hari ini kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Mengambil bagian dalam tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian, bukan dengan barang fana. Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan padaku seperti yang kau ingini. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Tiada noda dan celah, kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti.
Sekarang kita berdiri semuanya. Ku telah mati. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbananmu Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Saya bacakan dari 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah yang kita pegang ini melambangkan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dan ucapan syukur. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah yang kita pegang ini melambangkan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dan ucapan syukur. Haleluya. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kembali kami memperingati Tuhan Yesus. Kami mengingat pengorbananmu 2000 tahun yang lalu. Di mana Engkau mati, Engkau memberikan nyawamu untuk menebus hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau tidak berdosa, kamilah yang berdosa Tuhan. Tapi Engkau mau membayar hukuman atas dosa kami. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pengorbananmu. Pagi hari ini Tuhan, kami menjadi satu dengan Engkau. Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Kami percaya masalah apapun yang kami hadapi di dunia ini, Engkau memberi kekuatan kepada kami untuk melewatinya, untuk menghadapinya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala puji syukur, pujian kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan dan kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan berkati. Baik, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala dan kepada Pendeta Muda Weli telah memimpin kami dalam perjamuan kudus.
Sebentar kita akan menjalankan persembahan persepuluhan. Kita mempersiapkan. Sebelumnya kita akan berdoa dulu, nanti saya minta Ibu Heni Ningsi berdoa. Buat persembahan kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami datang padamu, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada di minggu pertama di bulan November, ini semua bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tapi ini semua karena kasih-Mu yang begitu besar atas setiap kami. Kami juga bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh masuk dalam sakramen perjamuan kudus Tuhan. Engkau Bapa yang murah hati telah mengampuni seluruh dosa dan kesalahan kami. Engkau Allah yang melayakkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna di dalam setiap kehidupan kami. Bahkan kami juga mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang kami terima pagi hari ini Bapa. Engkau mengingatkan kepada setiap kami untuk belajar merendahkan diri seperti Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, Allah Roh Kudus mampukan setiap kami untuk bisa melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Biarlah hidup kami hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan, Bapa Gembala kami lebih hari lebih heran lagi. Berkati selalu dia dalam kesehatan, kekuatan daripada-Mu. Pakai hidupnya menjadi berkat dimanapun dia ada Bapa. Untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu, berkati selalu bersama keluarganya, istri, anak, menantu dan cucu-cucunya dalam berkat-Mu yang melimpah. Terpujilah nama-Mu Bapa, bila sebentar kami akan menjalankan persembahan. Mari Allah Roh Kudus ajar setiap kami Tuhan untuk belajar memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami bawa persembahan kami. Haleluya. Amin. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berada dalam naungan-Mu. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berada dalam naungan-Mu. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Terima kasih sekali lagi untuk persembahan yang Bapak Ibu Saudara berikan. Tuhan memberkati. Saya akan membacakan jadwal pelayanan untuk minggu depan 14 November 2021. Nanti koordinator dan worship leader dilayani oleh Ibu Maria B. Singernya oleh Bapak Hosea, Bapak Randi, doa firman oleh Ibu Elisa, doa persembahan Ibu Gembala, persembahan Bapak Aji, Ibu Meliana, Bapak Suminto, Ibu Elinda, nanti multimedia oleh Saudara Karel, soundman oleh Bapak Yohanes B, penerima tamu oleh Ibu Moy
tanggal 5 Desember 2021 akan dilangsungkan pemberkatan pernikahan oleh Saudara Wesley dan Saudari Fani. Ada? Boleh bangkit berdiri. Nah, ini akan dilangsungkan pemberkatan pernikahan tanggal 5 Desember. Boleh tepuk tangan dong. Ya, Ganteng sama cantik. ya baik Bapak Ibu, saya kira nggak ada pengumuman lagi, nanti waktu dan tempat keterangan kepada Bapak Gembala untuk menutup ibadah kita dalam doa berkat. Baik, kita bangkit berdiri. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Kau Allah dari kekal sampai kekal. Tuhan sepanjang awal sampai akhir ibadah ini. Terima kasih oleh adanya kesaksian dari keluarga Ibu Tan Melan dan Bapak Joni. Terima kasih untuk berkat firman Tuhan yang luar biasa. Roh Kudus memberkati firman-Mu, teraikan dalam roh jiwa hati kami sekalian. Ajar kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tapi boleh menjadi pelaku daripada kebenaran firman-Mu dengan pertolongan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, yang olehnya nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan. Bapa, kami bawa di dalam doa Tuhan, untuk negara kesatuan Republik Indonesia, di bawah pimpinan Presiden Bapak Joko Widodo, dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, beserta tim Kabinet Indonesia Maju, TNI dan Polri, seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Kami bersyukur Engkau memberkati negara kami berlimpah-limpah dengan segala apa yang menjadi kebutuhan setiap pribadi anak-anak-Mu, bahkan kebebasan beragama di Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga bawa dalam doa untuk para misionaris, para penginjil, gereja-gereja Tuhan yang mengadakan ibadah raya, atau kebaktian atau pertemuan seperti kami ini ya Bapak. Dimanapun, baik di Jakarta, di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, Tuhan berkati. Biar setiap orang boleh berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus, mengalami perubahan, menjadi manusia baru dan lahir baru dalam Engkau ya Bapak. Terima kasih, kami juga bawa di dalam doa Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang lemah berikan kekuatan yang baru, yang susah hiburkan melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu, yang terikat oleh apapun orakan di dalam nama Yesus, mengalami kelepasan dan pemulihan daripada Tuhan. Yang sakit apapun jamah dalam nama Yesus, dan oleh bilur-bilurnya jadilah sembuh. Terima kasih Bapak. Kami bawa juga untuk anak-anak-Mu yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang berdagang, yang berbisnis, yang berusaha. Bapak berikan hikmat, akal budi di atas rata-rata manusia yang paling berhikmat di muka bumi. Sehingga apa saja semua yang diperbuatnya berhasil, beruntung dan berbahagia, dan diberkati berlimpah-limpah. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Jadikan kami saksi, jadikan kami berkat, jadikan kami terang, yang oleh nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Bapak, sekarang kedangkanlah tangan-Mu atas kami dan curahkan berkat-Mu. Saudara-saudara yang kekasih, sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih, karunia, dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, anugerah di dalam putranya Tuhan kita Yesus Kristus, beserta persekutuan Roh Kudus yang manis, menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima
Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.